Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, Kang Ipul, saya tuh di era sekarang ini banyak melihat ada menteri yang fungsinya di luar fungsi utamanya. Ya. Ada pejabat yang mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaannya. Sampai termasuk ada anggota TNI juga gitu loh. Yang kan harusnya menjaga ya kan Konteksnya ketahanan nasional, ketahanan negara. Tapi ini sibuk ngurusin hal-hal yang bukan itu. Ya. Misalkan nyepotin baliho gitu kan. Nah, ini ada lagi nih, Kang Ipul. Jadi ketua BIN itu mengajak masyarakat mengubah gaya hidup. Hanya karena gara-gara Pertamax naik harganya. Oke. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Budi Gunawan. Nah, saya membayangkan begini, karena ini badan intelijen negara. Artinya dia punya data intelijen yang sangat lengkap dibanding intelijen yang non-negara gitu. Betul. Ya, kurang lebih. Nah, dia mendapatkan data bahwa masyarakat kita kesehatannya terganggu gitu. Sehingga ketika mendapatkan momen Pertamax naik, wah, sebentar lagi mungkin dia akan rilis memperlihatkan hasil intelijennya. Nih buktinya bahwa masyarakat kita kesehatannya kurang bagus nih. Jadi mumpung Pertamax naik, yuk beralih naik sepeda, jalan kaki dan seterusnya. Mungkin begitu. Husnuzonnya begitulah. Iya. Berarti kalau begitu, kalau masyarakat mengubah gaya hidupnya naik sepeda dan jalan kaki, ini kan mobil-mobil pejabat juga kan biasanya menggunakan Pertamax ya Kang ya? Pasti Pertamax turbo malah. Turbo. Berarti kalau begitu harus naik sepeda sama jalan kaki juga itu para pejabat betul, ya? Termasuk ini juga kepala BIN dong ya? Konsekuensinya harus begitu. Pemimpin itu harus menunjukkan keteladanan. Betul. Karena yang di bawah itu ngikut gimana pemimpinnya. Betul. Sulit ketika bilang cukup makan cuma 2 pisang. Tapi foto-foto, video segala macam beliau makan dengan beragam macam aneka hidangan yang ada. Bahkan pisangnya nggak ada kelihatan justru. Iya. Apa itu namanya, omong doang, atau NATO, no action talk only gitu. Jadi atau jarkoni, iso ngajar orang ngelakoni. Nah, hal-hal yang begini itu udah ditepis dengan kejengkelan dan cemoohan dari rakyat gitu. Termasuk kepada kepala BIN ini kan lucu ya. Iya. Apakah karena kepala BIN ini juga naik berdasarkan tiket dari PDIP gitu, sehingga responnya kok mirip-mirip dengan Bu Mega gitu. Kan kalau minyak goreng mahal ya tuh jangan menggoreng, merebus, mengkukus. Sekarang Pertamax mahal, ya udah jangan pakai kendaraan bermotor, pakai sepeda, jalan kaki. Itu bukan solusi. Solusi itu menyelesaikan fundamental masalahnya. Ketika ada kenaikan harga yang uncontrol, maka itu harus distabilkan. Bagaimana cara menyetabilkannya? Nah, dipanggillah seluruh stakeholder, disepakatilah apakah kita mau mengikuti harga dunia atau tidak gitu. Jadi begitu harusnya gitu solusi. Ini sih namanya lari dari masalah gitu. Ya, saya yakin tadi yang disampaikan Kang Ipul bahwa pusat intelijen gitu kan, masyarakat kesehatannya menurun ya kan. Pertanyaannya menurun karena apa, Kang? Ya kan? Apakah kesehatan fisik ataukah kesehatan mental juga kan? Berarti kan kalau kesehatan fisik misalkan karena apa ini gitu loh? Apakah karena harga-harga yang naik sehingga nggak terjangkau, sehingga akhirnya makanannya nggak sehat? Atau kemudian misalkan tadi bicaranya kesehatan mental karena banyak tekanan-tekanan gitu kan? Ya itu dia. Jadi ini menarik sekali. Ini kan pengandaian kita yang bisa ditindaklanjuti, di follow up. Kan data intelijen itu juga tidak melulu harus terkait dengan kerahasiaan. Kalau kan intelijen itu artinya dia bisa menangkap informasi yang tidak nampak di permukaan. Nah mungkin kan bisa aja bekerja sama dengan bagian Menteri Kesehatan, misalkan Menteri Kesejahteraan dan seterusnya. Tapi BIN yang ada di garda terdepan karena bisa tahu data lebih awal. Nah, itu bisa dipaparkan persis seperti yang Kang Iju sampaikan tadi. Sekalian ini untuk membreakdown, untuk memetakan persoalan bangsa, masalah bangsa itu, BIN bisa jadi yang terdepan. Oh, kalau masalahnya kesehatan fisik, bisa jadi ini efek dari pandemi misalkan. Bisa jadi efek dari
pikiran, Iya. karena kan ada psikosomatis tuh. Persoalan mental, pikiran itu efeknya bisa ke fisik gitu. Iya, Jadi sakit perut, jadi sering gatal-gatal kepala, macam-macam lah gitu. Bahkan yang lebih parah gitu, mah dan seterusnya. Iya. Atau sebaliknya, dari fisik yang buruk, gizi yang buruk karena nggak bisa makanan yang bergizi, Iya. akhirnya dampaknya ke mental yang terganggu, perkembangannya terganggu, memorinya terganggu. Nah, ini kalau dipetakan luar biasa ini. Ini bisa menjadi overview masalah Indonesia. Iya, iya. Kan kita mau bisa benerin kondisi bangsa kalau kita tahu masalah utamanya apa, akarnya apa gitu. Nah, selama ini hanya di permukaan saja yang nggak selesai-selesai. Nah, BIN bisa jadi yang terdepan. Nah, ya ini juga sekali lagi ketika bicara pejabat publik, ketika akan bicara kepada publik itu harus betul-betul direm. Jangan berbicara kalau nggak ada perlu. Lebih baik diam. Jangan sampai sekali ngomong malah akhirnya dibully sama netizen gitu kan, karena pernyataan-pernyataannya yang nggak bijak gitu loh kan. Tadi misalkan Kang Ipul menyampaikan bahwa ya kan kepala BIN ya mengubah gaya hidupnya kan, memanfaatkan sepeda atau jalan kaki untuk menggantikan alat transportasi menggunakan BBM gitu kan. Lah terus apakah itu menjadi solusi gitu kan? Iya, solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah. Iya, iya. Artinya ketika hari ini kita mau ke kantor nggak punya uang untuk beli Pertamax, akhirnya pakai sepeda, itu selesai. Iya. Tapi besok lusa bagaimana, kan akan banyak masalah-masalah lain yang muncul. Sepeda juga artinya kita menjadi lebih capek, makan jadi lebih banyak. Iya. Nah, jadi intinya beginilah. Ini memang orang-orang yang sebagian dari pejabat di negeri ini jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong bukannya menyelesaikan masalah, tapi nambah rumit masalah. Ya Bu Mega kan jarang kita dengar beliau muncul ke publik, malah tiba-tiba muncul persoalan rebusan. Bahkan sekarang muncul lagi, katanya saya sakit hati, dibully oleh netizen. Padahal maksud saya bukan begitu. Ya nggak usah, kok sakit hati sih? Bolos aja harusnya. Iya kan level guru bangsa gitu loh, harusnya sudah nggak mempan lah persoalan-persoalan begitu. Berarti ini ada persoalan juga di elit kita di Jakarta gitu. Ya sekali lagi tadi Kang, bahwa pernyataan atau statement dari pejabat publik ini terkesan asal bunyi gitu ya. Ya saya nggak ngerti itu. Bisa jadi kalau asal bunyi itu biasanya muncul dari orang-orang yang sering banyak ngomong. Ya. Misalkan Ali Ngabalin, misalkan siapa lagi ya, Mahfud MD misalkan. Itu kan tipe-tipe orang yang apa ya, yang kalau orang Sunda bilang tuh poktorolong, spontan. Dia sering mengemukakan pendapat secara spontan. Nah, sehingga kita tahu Pak Mahfud dan Pak Ngabalin beberapa kali keseleo lidah atau salah ucap atau sebagainya. Itu wajar gitu karena dari banyak ngomong. Ya. Nah, ini mah udah jarang ngomong. Harusnya kan yang jarang ngomong tuh sekalinya ngomong berbobot gitu. Karena pejabat. Betul. Ini mah malah bikin polemik. Kan jadi gimana ini gitu. Ini loh kualitas para penguasa di negeri kita hari ini. Ini harus kita betul-betul ingat, jangan sampai terulang ke depan. Ini kalau saya sempat membaca, menurut Kepala BIN, Pak Budi Gunawan itu langkah yang dianjurkan oleh Budi Gunawan ini merupakan solusi paling substantif. Saya garis bawahi ya Kang, solusi paling substantif bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi sekarang ini. Maksudnya substantif itu adalah mengadaptasi gaya hidup Kang. Gaya hidup dengan kemampuan real masing-masing, gitu loh. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan, gitu loh. Tapi apakah ini betul-betul substantif? Tidak. Untuk ukuran sebagai seorang kepala BIN. Gitu. Ya sayang sekali ya posisi sebagai kepala BIN, tapi kualitas bicaranya tidak menunjukkan level itu gitu. Harusnya kan kalau kepala BIN, ini kita ngobrol gini aja, beliau tahu nih. Mereka bisa, oh ini di SJ Channel ada diskusi ngomongin saya, orang intelijen gitu ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu artinya begini, hal yang substansif yang dimaksud oleh beliau itu tidak bisa dalam satu kali ajakan, apalagi bukan berbentuk peraturan, bukan berbentuk undang-undang, itu tiba-tiba langsung berubah
Nggak bisa, nggak mungkin. Gaya hidup itu sebuah budaya. Dan itu akan terbentuk dalam barangkali rentang belasan sampai puluhan tahun, itu pun kalau diseriuskan. Nah, ada memang budaya yang bisa berubah dengan cepat, tapi itu harus sesuatu yang luar biasa, fenomenal. Apa itu? Contoh, pandemi. Nah, sekarang berubah drastis. Dalam 2-3 tahun kita memiliki budaya baru, cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, dan seterusnya. Harus ada dulu yang itunya gitu. Kalau sekarang tiba-tiba motor, mobil ganti jadi sepeda, ya nggak mungkin. Harus ada pembiasaan yang lama. Dan itu pun tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh pemerintah sendiri. Jakarta misalkan, itu secara masif menambah bis-bis yang gratis misalkan, tapi eksklusif, indah dan segala macam. Nah, itu salah satu cara. Itu pun belum tentu selesai dalam 2-5 tahun. Jadi harusnya lebih bijaksana lah kalau menyampaikan statement. Alhamdulillah, program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.